Halo, selamat malam. Em, ini video kedua saya. Lagi hujan di luar. Karena memang menurut berita daerah Kansai atau Hyogo lebih tepatnya itu lagi mau dilewatin sama badai. Saya juga kurang tahu. Saya nggak pernah nonton berita di sini. Cuma tadi teman-teman di tempat kerja pada ngomongin itu sih. Jadi katanya sampai besok pagi itu bakalan hujan. Anyway, so um, kali ini saya mau cerita tentang um, gimana proses saya pindah ke Jepang. Um, itu hal pertama yang mau saya ceritain di sini. Jadi saya kan masuk Jepang itu bulan November, tapi kontrak saya itu sebetulnya mulai di Juni akhir. Juni akhir, tapi di kontraknya di stipulate itu Juli awal, Juli 1. Jadi awalnya kontrak saya itu dimulai dari Juli 1 2020 dan akan berakhir di Maret 31 2022. Nah, tapi terus saya nggak bisa masuk Jepang karena Jepang tutup perbatasan. Terus karena Jepang tutup perbatasan, jadi semua proses surat-surat tuh tertahan. Sekolah tuh harus urus surat yang namanya Certificate of Eligibility. Jadi Certificate of Eligibility ini nanti harus dikirimin ke saya, baru nanti COI itu disingkatnya. COI-nya saya bawa ke tempat ngurus visa. Nanti bawa COI, bawa paspor, bayar fee-nya, saya lupa sih berapa ratus ribu gitu. Baru habis itu nanti visanya bisa keluar dan ditempel di paspor saya gitu. Nah, dan kalau COI udah keluar itu visanya pasti keluar gitu. Nah, cuma waktu itu karena ada karena ada pandemi, jadi proses COI-nya ini yang lama gitu, yang ketahan berapa bulan gitu. Jadinya saya nggak bisa masuk di bulan itu. Nah, singkat cerita, COI itu akhirnya saya terima di Indonesia itu sekitar bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi Oktober saya terima COI, tapi untuk ngurus COI ini pun ada banyak hal yang harus diurus. Jadi saya harus kasih surat kepolisian, saya harus kasih foto, saya harus kasih fotokopi, scan ijazah saya, ya hal-hal yang kayak gitu-gitulah yang sebetulnya agak-agak standar sih. Saya harus kasih fotokopi paspor, semuanya harus saya kasih ke sekolah saya, terus sekolah saya urus ke kantor imigrasi di Jepang sini. Nah, baru habis itu COI-nya keluar. COI keluar sama sekolah dikirimin ke saya, baru saya bawa ke tempat ngurus visanya. Waktu itu saya ngurus visa di daerah, di daerah, di Lotte Shopping Avenue di Kuningan. Dan itu kalau nggak salah selesai, saya lupa sih 2 hari kerja atau 3 hari kerja gitu. Tapi memang kalau COI udah keluar, visanya pasti keluar gitu. Nah, cuma ternyata visanya itu akan keluar berapa lamanya gitu. Maksudnya berapa lama durasi visanya tuh belakangan saya tahu tuh bisa beda-beda gitu. Jadi ada yang visa pertamanya langsung 5 tahun, ada yang cuma setahun, ada yang 2 tahun gitu. Nah, saya dapat 3 tahun. Nah, begitu dapat visa, ya udah, pesan tiket, tes PCR segala macam, terbanglah ke Jepang, mendaratlah tanggal 11 November. Begitu. Nah, karena saya merasa tidak betah di sekolah yang sekarang, jadi selama beberapa bulan terakhir itu saya melakukan beberapa usaha untuk bisa dapat kerja di sekolah lain, tapi di negara yang sama, masih di sini gitu. Nah, saya udah pernah interview di salah satu sekolah di daerah Tokyo, interview online. Tapi terus setelah interview online lolos sih, maksudnya setelah interview online sama kepala sekolah, sama HRD, sama salah satu guru matematika di sana juga, saya diundang lagi ke lesson demo. Berarti kan interview saya oke lah ya. Nah, tapi ternyata setelah lesson demo, keputusannya adalah bahwa mereka nggak mau lanjutin proses rekrutmen saya karena mereka lebih memilih calon yang pengalamannya lebih banyak, yang lebih senior. Ya, jadi nggak jadilah sekolah Tokyo kan.
Tapi belakangan minggu ini saya lupa sih hari hari Kamis atau hari Rabu gitu, saya dihubungin sama salah satu recruiter yang kantornya dia tuh di India, tapi terus dia apa ya, dia tuh recruit people yang memang ada di Jepang untuk klien-klien dia yang merupakan entity yang juga ada di Jepang gitu. Jadi dia bekerja untuk Jepang, menggunakan resources yang sudah ada di Jepang, tapi dianya sendiri tuh di India gitu. Nah, dia bilang dia nemuin saya dari LinkedIn, jadi buat teman-teman yang punya LinkedIn, LinkedIn-nya diurus. Jadi itu berguna banget. Nah, dari LinkedIn karena saya taruh semua detail saya di LinkedIn professionally, jadi saya taruh nomor kontak saya taruh email saya taruh CV saya bahkan, dan beberapa sertifikat yang saya punya juga saya upload di my LinkedIn profile. Jadi kualifikasi saya tuh gamblang apa, dengan terpampang dengan gamblang gitu di LinkedIn. Nah, jadi orang ini nemuin saya di LinkedIn, dan karena ada nomor handphone saya, jadi dia kontak saya via WhatsApp, terus dia telepon saya, terus dia bilang lah, intinya dia bilang, lo mau nggak ada opportunity untuk ngajar di sekolah IB di Jepang. Terus karena saya emang lagi nyari kerjaan di Jepang gitu ya, karena my ideal scenario would be I got a new job but still in Japan, so that I can change the school but I'm staying in the country because I like the country. So saya bilang iya saya mau. Nah, setelah teleponnya selesai, beberapa menit kemudian dia kirimlah job description yang kerjaan yang dia kasih tahu tadi kan. Begitu saya buka filenya, ternyata itu filenya menyebutkan bahwa sekolahnya adalah sekolah yang nolak saya. Nah, jadi berarti kan dia nolak saya, tapi dia nggak dapat guru juga dong gitu kan. Akhirnya saya telepon lagi rekruternya, saya bilang bahwa saya tuh udah pernah loh interview sama sekolah ini, udah sampai ke lesson demo, tapi terus terakhir dia bilang, sekolahnya bilang bahwa saya nggak diterusin prosesnya karena dia mau yang lebih senior. Jadi kayaknya Anda akan buang-buang waktu kalau Anda kasih CV saya lagi ke sekolah ini, saya bilang gitu ke rekruter ini kan. Tapi terus rekruternya bilang, it's okay, kita coba aja gitu. Karena kan intinya mereka lagi tetap masih nyari orang kan. Dan menurut saya kualifikasi kamu cocok kok sama requirement-nya mereka. Jadi kita coba lagi aja. Ya udah, akhirnya kesimpulannya adalah dia akan kasih CV saya lagi ke sekolah itu gitu. Nah, saya ekspektasi saya sih saya nggak bakalan dihubungin gitu ya, tapi kalau sampai saya dihubungin lagi, saya nggak ngerti sih logikanya di mana gitu. Kenapa dia mau-mauan gitu ya untuk jadi harus bayar recruiter gitu, padahal awalnya ya dia cukup hire saya aja gitu, nggak usah bayar orang atau recruiter untuk nyari guru gitu kan. Saya nggak ngerti sih, tapi ya itu salah satu usaha saya gitu. Nah, usaha kedua saya apparently di prefecture Iwate itu ada kayak ski resort namanya Apiko Ski Resort kalau nggak salah. Nah, ternyata di kawasan itu akan ada sekolah British yang bakal dibuka gitu, under the flag of Harrow London. Jadi ada sekolah Harrow di London, dia punya beberapa cabang di dunia gitu, di Asia. Nah, mereka mau buka di Jepang mulai tahun ajaran 2022 bulan Agustus. Nah, saya dikasih tahu temen bahwa mereka tuh lagi ada rekrutmen lah kan. Ya udah, saya buka websitenya, saya apply. Nah, sekolah Harrow ini bagusnya, saya nggak tahu sih ini bagusnya atau nggak bagusnya, tapi kayaknya bagusnya sih karena terlihat jadi lebih fair gitu ya. Mereka tuh rekrutmennya nggak pakai agency sama sekali gitu. Jadi beberapa sekolah internasional umumnya, apalagi kalau udah tier 1 gitu, itu tuh biasanya mereka akan bekerja sama eksklusif dengan recruiter tertentu gitu. Jadi kalau kita guru-guru regular yang nggak punya account di recruiter tertentu kayak search associate atau ISS dan semacamnya, itu tuh kita nggak bisa apply ke sekolah itu. Nah, tapi somehow Harrow ini walaupun dia reputasinya bagus banget, dia nggak punya kerja sama
rekruter semacam itu gitu. Cuma proses rekrutmennya jadi panjang banget. Jadi mereka tuh kalau kita apply, kita tuh harus isi form yang ada kayak 13 section gitu. Jadi dari mulai personal detail, um, education detail, employment detail, reference, terus your educational philosophy, terus banyak lah pokoknya. Nah terus saya harus kerjain itu gitu kan. Jadi saya ngerjain itu 2 hari, baru selesai tadi. Saya kirim. Jadi saya udah apply ke sekolah itu. Nah sama tadi juga saya tuh baru selesai interview sama salah satu sekolah British Heritage juga, namanya Dulwich. Di salah satu Dulwich di luar Jepang sih. Tadi interview sama head of maths teachernya sama deputy director. Nah cuma deputy directornya nih juga guru math ternyata, jadi dua-duanya orang math. Nah di situ saya interview, alhamdulillahnya pertanyaan interviewnya tuh benar-benar matematika gitu, jadi technical banget, dan kayak heavily on math, not on pedagogy. Soalnya pedagogy saya tuh nggak bagus gitu menurut saya. Nah, singkat cerita saya kayaknya I nailed it kalau untuk yang matematikanya gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan yang pokoknya question-question yang mereka throw at me, kayaknya saya bisa jawab dengan baik, karena saya merasa lebih pede gitu dan lebih natural aja ngejawabnya ketimbang waktu saya interview sama sekolah yang di Tokyo. Karena sekolah yang di Tokyo pertanyaan-pertanyaan itu cenderung philosophical, kayak what is your approach, what is your view on approaches to learning, kayak gitu-gitu loh. Saya kurang kurang menguasai gitu kalau yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang knowledge ini pertanyaannya tuh lebih yang how do you approach when your student have an issue on statistics, kayak gitu loh, kayak math banget. Nah saya tuh bisa jawab kalau yang kayak gitu-gitu. Nah intinya saya ngerasa pertanyaan yang mereka kasih ke saya bisa jawab dengan baik. Tapi terus mereka akhirnya kayak biasa gitu ya, setelah mereka selesai dengan pertanyaan mereka nanya saya kan, kamu punya pertanyaan apa? Nah saya tanya lah beberapa pertanyaan. Pertanyaan terakhir yang saya tanyakan adalah, seandainya ada kasus di mana ada murid gagal waktu ujian dan orang tuanya nyalahin guru, sekolah tuh bakal belain gurunya atau enggak? Dimana kasusnya adalah guru tuh udah menjalankan semua prosedur dengan baik dan kita punya evidence bahwa guru ini udah menjalankan semua prosedur itu gitu. Nah kalau sampai ada orang tua komplain, sekolah akan nge-backup si guru atau enggak, pertanyaan saya tuh kayak gitu. Nah, pas saya tanya pertanyaan itu, deputy directornya mukanya langsung berubah. Langsung tadinya kayak ceria gitu ya, enthusiastic, tiba-tiba jadi gloomy. Jadi kayak kesel gitu. Terus jadi jawab bahwa oke, di Dulwich kita memulai tahun dengan mutual agreement between the three parties, teachers, students, parents. So if ever such cases happen, then we'll have to look into it really carefully and then decide on our next actions. Dia bilang gitu. Jadi very diplomatic answer. Terus habis dia jawab itu, langsung dia bilang, okay, thank you for your time, enjoy your weekend. Terus sudah ditutup gitu. Terus saya langsung, waduh, that lost my opportunity. Jadi tadi saya ngerasa kayak saya lakukan wawancara dengan sangat baik di awal, tapi terus penutupnya tuh saya nggak oke gitu. Tapi niat saya sih tetap, kalau seandainya saya nggak dengar apa-apa dari mereka, minggu depan saya mau tanya gitu perkembangannya udah sampai mana. Karena menurut saya itu hak saya sih. Kalaupun mereka amit-amit bilang enggak, ya mau diapain. Tapi menurut saya sih jangan enggak. Karena it's okay to ask such question. If you got offended, then it's not my fault. It's not my intention to offend you. Tapi saya berharap banget. Nah, karena saya benar-benar ngarep untuk masuk ke sekolah ini, jadi prior to
this interview, saya melakukan research yang lumayan ekstensif. Nah, dengan research itu saya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai apa sih itu sekolah tier 1, apa sih sekolah tier 2, apa sih tier A, tier Z gitu. Nah, ternyata sekolah tier 1 itu adalah sekolah yang umumnya tuh accredited. Jadi, biasanya kalau sekolah internasional itu accreditednya by CIS, Council of International School, atau IRCOS, yang kayak gitu-gitulah. Dan biasanya itu mereka non-profit, or not for profit. Jadi kalau di akhir tahun ada uang lebih, itu biasanya dibagi-bagi ke semua stakeholder berupa bonus gitu. Dan biasanya kalau sekolah tier 1 tuh memang semuanya udah ada standarnya. Jadi kalau menurut komunitas guru-guru di sekolah internasional, kerja di sekolah tier 1 tuh lebih capek gitu, karena kerjanya banyak. Sementara kalau tier 2, mereka tuh mirip-mirip sama tier 1, cuma akreditasinya lebih lemah, dan ada kasus di mana mereka tuh for profit gitu. Jadi saya nggak ngerti sih bedanya kayak gimana. Jadi tapi kalau yang saya bayangkan adalah mungkin di bagian fasilitas sekolah, sama baik yang berupa infrastruktur fisik ataupun yang non fisik gitu ya, itu akan tidak sesuperior sekolah tier 1 karena mereka mikirin untung kan. Jadi nggak semua uangnya dibelanjain untuk upgrade sekolahnya gitu. Sementara kalau sekolah tier Z ya yang rada bawah lah gitu, yang standarnya mungkin nggak ada gitu. Maksud saya standar di sini tuh standar kayak oke, lesson plan formatnya gimana, exam template-nya gimana, kayak gitu-gitu tuh. Jadi kalau tier Z biasanya nggak ada standar kayak gitu, jadi everything is up to the teacher. Nah, kayaknya sih yang saya lihat gitu, dua sekolah yang saya sebutin tadi itu sekolah tier 1 gitu. Jadi kalau saya diterima mungkin kerjanya banyak, tapi benefitnya juga banyak gitu. Jadi kayak biasanya sekolah tier 1 akan offer a very competitive salary, and then you will get housing allowance, and then you will get annual return ticket, sometimes juga dikasih pension fund, gratuity, terus asuransi kesehatan itu covernya tuh nggak dipotong dari gaji, jadi sendiri gitu, dan itu pure sekolah yang nanggung. Biasanya kalau sekolah-sekolah yang tier 1 tuh coveragenya bahkan di seluruh dunia, dengan pengecualian Amerika biasanya. Tapi ada satu sekolah di Arab Saudi, itu bahkan di Amerika pun kita bisa berobat gitu, yang punya tuh Saudi Aramco. Tapi that's for another story gitu. Jadi saya berharap semoga saya bisa diterima di salah satu sekolah ini. Tapi as usual, you have to set your expectation low so you will not get too disappointed. Oke. Jadi kesimpulan saya setelah interview itu berakhir adalah bahwa kalau kita udah dapat satu kerjaan gitu dengan kondisi tertentu, jadi kan tahun 2020 berarti saya level up kan dari guru internasional di home country, di negara asal, menjadi guru sekolah internasional yang statusnya ekspatriat gitu. Nah, kalau udah level up, maka next game kita tuh ya tetap di level itu gitu. Kayaknya saya juga nggak tahu sih. Kayak di kasus saya, worst to come, misalnya amit-amit saya nggak dapat kerjaan di mana-mana, ya saya bisa dengan mudah stay aja di sekolah saya yang sekarang, dan saya tetap jadi guru ekspat gitu kan. Tapi masalahnya saya nggak betah ya di sekolah yang sekarang, walaupun sekolahnya tuh manajemennya baik banget, maksudnya personalnya, tapi saya nggak ngerasa saya nggak cocok sama karakter sekolahnya. Jadi intinya kalau sekali kita udah kerja di luar, kayaknya gitu ya, seterusnya tuh kita bisa untuk dapat kesempatan tetap kerja di luar gitu. Tinggal seberapa besar kita bisa menjadi fleksibel gitu sih, dan seberapa besar usaha yang mau kita kerjakan gitu, dan seberapa besar
keberuntungan kita juga sih. Ya, begitu. Thank you. See you next time.